warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aira Rahab, mahasiswa tingkat 2 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang permasalahan utama yang ada pada tanaman tebu dengan mereview 5 jurnal dari beberapa jurnal yang ada. Nah, langsung saja, tebu ataupun tanaman tebu yang selanjutnya disebut dengan nama Latin Saccharum officinarum L merupakan tanaman rumput-rumputan yang ditanam sebagai bahan baku utama dalam produksi gula. Tebu hanya dapat tumbuh optimal di daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup dan suhu yang sesuai. Nah, beberapa jurnal telah saya review untuk melihat bagaimana permasalahan utama yang ada pada tanaman tebu. Saksikan terus videonya. Nah, pada jurnal yang pertama yang berjudul Pengelolaan Tanaman Tebu di Wilayah PG Madukismo dengan Aspek Korelasi Pemupukan Terhadap Produktivitas. Nah, pada jurnal ini permasalahan utama yang dibahas yaitu rendahnya produktivitas dikarenakan produksi tebu menurun dari 2,59 juta ton pada tahun 2012 menjadi 2,20 juta ton pada tahun 2016. Ini dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama terkait dengan teknik budidaya pemupukan yang belum optimal, yaitu banyak petani belum menerapkan teknik pemupukan yang tepat, menyebabkan rendahnya bobot, batang, dan rendaman gula. Selanjutnya dijelaskan juga dalam jurnal bahwasanya petani melebihkan penggunaan nitrogen ataupun pupuk ZA, yang mana petani beranggapan bahwa menambahkan ataupun melebihkan nitrogen pada tanaman tebu dapat meningkatkan produktivitas dan juga kesehatan bagi batang tebu, yang mana penggunaan pupuk ZA yang berlebihan itu sebenarnya dapat menghambat pada pembentukan gula. Nah, rendahnya produktivitas tebu di Indonesia disebabkan oleh teknik budidaya yang tidak optimal dan penggunaan pupuk yang tidak sesuai. Peningkatan perlu dilakukan ataupun pelatihan kepada para petani mengenai tentang penggunaan pupuk yang tepat sehingga mereka tahu tepat dosis, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan lainnya untuk mengedukasi dan menerapkan teknik pemupukan yang tepat oleh kebun tebu. Nah, kemudian pada jurnal kedua yang saya review dalam makalah saya, yaitu mengenai tentang rendemen tebu yang rendah. Nah, hal ini penyebab ataupun faktor rendahnya rendemen itu disebabkan oleh kualitas nira yang menurun ataupun varietas bibit yang tua dan teknik budidaya yang tidak optimal. Selanjutnya dijelaskan juga pada jurnal ini permasalahan utamanya pada tanaman tebu yaitu serangan hama. Hama dan penyakit berkontribusi pada rendahnya rendemen. Efisiensi pabrik ataupun penggunaan mesin yang sudah tua dalam pabrik juga menjadi permasalahan utama yang dijelaskan dalam jurnal ini. Mesin pengolahan yang usang ataupun yang sudah tua sehingga menyebabkan efisiensi yang rendah terhadap pengolahan gula. Nah, rendemen tebu yang rendah menjadi masalah utama dalam industri. Upaya peningkatan diperlukan melalui penggunaan varietas unggul dan penggunaan modernisasi pabrik gula untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah impor yang terlalu banyak untuk gula di Indonesia. Nah, selanjutnya pada jurnal ketiga yang berjudul Hama Penggerak Tebu dan Perkembangan Pengendaliannya. Di sini ini menjadi salah satu jurnal yang saya review mengenai penyakit ataupun permasalahan utama pada tanaman tebu. Di sini dijelaskan bahwa serangan hama penggerek baik penggerek pucuk maupun batang memberikan dampak yang sangat merugikan pada budidaya tebu. Dampak tersebut tidak hanya menurunkan hasil panen secara kuantitas, tetapi juga menurunkan kualitas tebu dan gula yang signifikan. Nah, dampak dari serangan hama ini ataupun dampak dari serangan hama penggerak pada tebu dapat menyebabkan kerugian secara ekonomi maupun agronomis. Serangan berat dapat menyebabkan kegagalan panen, penurunan kualitas, dan kerugian finansial besar bagi petani dan industri gula. Nah, jenis hama penggerak tebu dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan yang dijelaskan dalam jurnal ini yaitu yang pertama penggerak pucuk tebu yang menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi yaitu sekitar 50 sampai dengan 70%.
Kemudian selanjutnya adalah penggerak batang berkilat yang menyebabkan kerugian tinggi. Selanjutnya penggerak batang bergaris, penggerak batang raksasa, penggerak abu-abu, penggerak jambon, dan juga penggerak kuning. Nah, penggerak abu-abu ini itu menyerang di bagian batang. Kemudian ini menyebabkan kerugian ekonomi yang ringan di bawah 25%. Kemudian penggerak jambon itu menyerang di bagian tebu ataupun batang tebu atau mati puser pada tunas. Nah, ini juga menyebabkan kerugian yang tidak terlalu tinggi, bisa dikatakan ringan. Kemudian penggerak kuning ini menyerang pada pelepah daun ke titik tumbuh. Ini juga menyebabkan kerugian yang ringan. Nah, selanjutnya adalah jurnal keempat, yaitu yang membahas tentang permasalahan dalam pengembangan tebu nasional. Di sini dijelaskan bahwasanya rendahnya produktivitas lahan. Rata-rata produktivitas lahan tebu hanya 86,4 ton per hektar. Nah, ini disebabkan oleh inovasi budidaya, yaitu kurangnya adopsi teknologi modern dan akses ke sarana produksi. Kemudian alih fungsi lahan, yaitu penurunan luas areal tanam akibat konversi lahan ke non-pertanian. Jadi, keterbatasan dalam produksi dan luas areal tanam menghambat pengembangan tebu. Kebijakan yang mendukung optimalisasi lahan dan pertanian yang berkelanjutan diperlukan untuk sebagai rekomendasi untuk menghindari luas areal tanam tebu yang sudah dikonversikan menjadi areal lain. Selanjutnya pada jurnal kelima yang saya review itu membahas mengenai permasalahan pada on-farm ataupun budidaya dan juga off-farm, yaitu pengelolaan dan pasca panen, yang mana ini dilakukan di wilayah penelitian di Kerinci, yang mana dijelaskan pada permasalahan on-farm ataupun budidaya itu meliputi rendahnya produktivitas dan rendemen tebu, penggunaan bibit kurang bermutu, dan teknologi budidaya yang sederhana. Nah, salah satu permasalahan utama dalam budidaya tebu di wilayah penelitian itu adalah rendahnya produktivitas ataupun hasil tebu per hektar dan rendemen ataupun persentase gula yang dapat dihasilkan dari batang tebu. Data menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas tebu sekitar 6 ton per hektar dengan rendemen gula 7-9%. Jauh menurun dibandingkan masa lalu yang bisa mencapai rendemen di atas 11%. Penurunan berdampak langsung pada pendapatan petani dan ketahanan gula nasional. Selanjutnya dijelaskan bahwa permasalahan ini juga disebabkan oleh penggunaan bibit yang kurang bermutu, teknologi budidaya yang sederhana, dan kurangnya pendampingan inovasi dan teknologi bagi petani tebu. Nah, kemudian selanjutnya adalah permasalahan off-farm ataupun pengelolaan dan pasca panen. Permasalahan ini terjadi pada pengolahan dan pasca panen tebu di wilayah penelitian, yang mana dijelaskan bahwasanya menjadi tantangan utama dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi gula merah maupun gula semut. Salah satu masalah terbesar adalah kerusakan tebu yang terjadi akibat keterlambatan penggilingan setelah panen. Nah, tebu yang tidak segera digiling dalam waktu kurang dari 24 jam sangat rentan terinfeksi oleh mikroba dan bakteri, sehingga gula sukrosa yang tergantung dalam batang tebu mengalami konversi menjadi gula reduksi seperti dekstran, asam laktat, gula lain yang tidak dapat dikristalkan. Proses ini menyebabkan kehilangan gula sukrosa yang cukup signifikan. Diperkirakan sekitar 5-25% atau sekitar 50 kg per ton tebu jika penundaan giling berlangsung lebih dari 1 hari. Kemudian teknologi pengolahan yang digunakan petani di wilayah penelitian ini masih sederhana dan tradisional. Proses pemanasan nira hingga menjadi gula merah atau gula semut dilakukan dengan peralatan yang seadanya saja, sehingga
kualitas produk sering tidak konsisten, daya saing rendah, dan petani ataupun potensi nilai tambah yang didapatkan oleh petani itu belum optimal. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para petani milenial yang tertarik dengan tanaman tebu. Mari kita jaga dan kita lestarikan budidaya tanaman tebu untuk menghasilkan produksi gula di Indonesia dengan target yang sudah ditentukan untuk swasembada gula nasional. Saya pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.